Beberapa langkah berada di depan rombongan kerajaan. Pandanganku seketika teralihkan. Aku melihat Robi. Tangannya terikat rantai. Ia digusur oleh orang-orang kerajaan. Keadaannya sangat memprihatinkan. Robi, teriakku. Ku coba berlari menghampirinya, namun sebuah benteng gaib tiba-tiba menghempaskanku kembali ke hadapan sang raja. Aku tak bisa berbuat apa-apa, hanya dapat melihat sahabatku diperlakukan secara bengis oleh mereka. Teman saya, kenapa kalian perlakuan seperti itu? Tanyaku gelagapan. Sedih, marah, dan takut bercampur menjadi satu. Aku tak rela melihat Robi begitu sengsara karena disiksa. Dia akan membalas semua kesalahan yang telah dia perbuat. Kesalahan apa? Kesalahan apa yang telah teman saya perbuat? Saya mohon Tuhan, maafkan dia. Aku merengek di hadapan raja. Aku mengemis berharap permohonanku dikabulkan. Air mata tak terasa menetes membasahi pipi. Takdirmu ya takdirmu, takdir dia ya takdir dia, ucap raja sembari tersenyum kecil. Melihat tawa kecil raja, aku tersadar akan suatu hal. Mungkin saja ini hanya mimpi. Mungkin saja, karena seingatku semalam aku tidak bisa tidur dan mungkin baru terlelap ketika aku sudah menginjapkan kaki di puncak. Bagaimana caranya agar saya bisa keluar dari sini? Tanyaku memberanikan diri. Silakan kalau mau pulang, ucap raja sembari mempersilahkanku. Ia melebarkan tangannya ke belakang. Para prajuritnya membelah barisan, mereka seakan memberiku sebuah jalan. Aku pun melangkah mengikuti petunjuk raja. Baru beberapa meter melangkah, bahuku ditepuk dari belakang. Aku pun menoleh. Ternyata raja mengikutiku. Tangannya meraih tanganku, lalu ia menggenggamnya. Dalam genggaman tangan raja, terasa sebuah benda menyentuh telapak tanganku. Bawa ini, jaga teman-temanmu yang lain. Semoga ini membantu perjalanan kalian, ucap raja. Tatapannya menatap serius padaku. Aku terkesima dibuatnya. Baik, terima kasih. Tutupku gemetaran. Benda itu segera kusimpan di saku belakang celana. Tak sempat aku melihatnya, pokoknya benda itu berukuran kecil. Kira-kira seukuran lingkar dalam genggaman tanganku. Yang aku pikirkan bukanlah apa yang diberi raja, namun bagaimana caranya aku keluar dari mimpiku ini. Mimpi yang seolah-olah terasa sangat nyata. Pendengaranku menangkap suara yang perlahan membesar. Itu suara teman-temanku. Dan jauh di depan aku melihat setitik cahaya yang perlahan membesar pula. Di sana aku melihat kegiatan teman-temanku. Tak pikir panjang, aku segera berlari menghampiri portal itu. Dan dengan cepat aku dapat keluar dari alam mimpi dan menghampiri yang lainnya. Wan, ayo kita ke puncak, tegurku. Irwan tak menjawab, begitupun yang lain. Mereka hanya asik berbincang dan berfoto bersama. Wan, kali ini aku menegur Irwan tepat di depan wajahnya. Namun Irwan tetap tak menyadari keberadaanku. Woi, ada yang bisa dengar gua? Teriakku pada yang lain. Namun semua temanku tak ada yang menyadari kehadiranku. Aku diacuhkan. Astagfirullah, ya Allah, apa gua udah mati? Pikiranku berkecamuk. Tak ada satupun dari temanku yang mendengarku. Tiba-tiba pandanganku teralihkan menuju sebuah pohon. Ku tegaskan, aku seperti mengenali perawakan orang yang tengah berbaring di bawah pohon. Pakaiannya pun aku kenal betul. Allahu Akbar, itu gua. Sembari tersentak kaget, aku menghampiri tubuhku yang sedang terbaring.
Melihat kondisi dadanya, ternyata aku masih hidup. "Woi, bangun!" sahut Irwan dari belakang. Ia menghampiri tubuhku. "Tidur kok lama banget?" tukasnya. Irwan menggoyahkan tubuhku, namun tak ada reaksi. Aku pun tak bisa memaksakan masuk kembali ke dalam tubuhku. Panik, itu yang kurasakan. Sukmaku terlepas dari tubuhnya. "Bangun mas, lu tidur apa latihan mati?" tanya Irwan. Tak terasa air mataku berlinang. Aku tak tega melihat kondisiku sendiri. Tubuhku sudah layaknya orang yang tewas tanpa ada respon sedikit pun. Ingin semakin kupastikan, aku semakin mendekat. Irwan memejamkan matanya. Kulihat ia merapalkan doa-doa. Tangan kanannya ia terus tepat di keningku. Beberapa detik kemudian sebuah angin sangat kencang menerpa sukmaku, melebihi angin yang kurasakan ketika bertemu dengan raja. Angin itu membawaku kembali masuk ke dalam tubuh. "Mas Dimas!" suara Irwan membangunkanku. Tangannya terus-menerus menepuk pipiku. "Gua ada di mana, Wan?" tanyaku heran. Nampaknya angin tadi sedikit menghilangkan ingatan. "Ya masih di Gunung Raja lah. Lu pikir udah di Cikampek?" ejeknya. Aku mengambil posisi duduk, sementara punggungku kusandarkan ke batang pohon. Kepalaku masih merasakan pusing yang hebat. Mimpi yang aneh. Sekitar 10 menit aku terdiam. Seketika aku teringat sesuatu. Di alam mimpi, aku diberi cindera mata oleh raja. Benda itu kusimpan di saku belakang celana. Aku dihinggapi rasa penasaran. Apa benda itu benar-benar ada? Ku perbaiki posisi dudukku, lalu ku rogoh saku belakang. Tanganku meraba sesuatu yang asing. Sebuah besi kecil melengkung. Benda itu ku keluarkan, dan ketika ku cabut semuanya, ternyata memang benar. Aku tengah memegang sebuah kujang kecil berbahan besi berwarna kuning. Di tengahnya terdapat tulisan aksara Sunda. Artinya tak ku tahu pasti. Namun sejak aku berpikir bahwa kejadian bertemu raja adalah nyata adanya, bukan mimpi belaka. Dengan penuh berhati-hati dan rasa takjub, ku simpan kembali pusaka kujang yang ku pegang di dalam saku. Bagaimana bisa ini terjadi begitu saja? Ternyata manifestasi pusaka gaib memang nyata kebenarannya. "Udah yuk, kita turun," seru Irwan dari kejauhan. Dengan langkah gontai aku menghampiri Irwan. Kami semua berkumpul di satu titik, membentuk lingkaran untuk melaksanakan doa terakhir sebelum menuruni gunung. "Robi mana?" tanyaku. Aku belum melihat keberadaannya. Semua kompak melihat sekitar. "Tuh," tunjuk Dian. Robi berada agak jauh dari titik kumpul. Ia berjalan lambat sekali. Badannya terus memutar. Robi seperti mencari keberadaan sesuatu. "Katanya di gunung ini ada 2 kuburan raja, tapi gue gak lihat. Ternyata gunung ini gak seangker yang orang bilang. Mungkin setan di sini takut sama gue." Hahaha. Tawa Robi terdengar tidak enak. Aku menangkap reaksi tak biasa dari seorang Irwan. Ekspresinya yang semula terlihat adem, tiba-tiba sebaliknya. Matanya memerah. Ia berontak. Tangannya meraih rambut Robi. Irwan menjambaknya. "Jaga mulut dulu, Rob. Nyadar dong, kita itu lagi di gunung, bukan di warung tempat kita nongkrong." Jika sudah begini, aku tak akan mengambil bagian. Jika ditanya aku kesal atau tidak, jelas-jelas aku kesal. Tapi karena Irwan sudah mewakili, itu sudah cukup. Aku pun tak menjelaskan perihal keberadaan 2 makam yang ia maksud, karena kurasa percuma. Robi tetap tak akan mempercayaiku. Tak ada reaksi berontak sedikit pun dari Robi. Ia hanya meringis kesakitan. Kecoklakannya seketika turun oleh reaksi Irwan.
"Wan, lepasin Wan, sakit nih." Robby meringis, Irwan melepas genggamannya. Robby pun terdiam. Ada tatapan kosong yang kadang muncul di sela-sela sorot matanya. Dahinya tak berhenti ia kerutkan. Ia terus menunduk. "Rob, lu baik-baik aja kan?" tanyaku menghampirinya. "Rob," tegurku lagi. Gak apa-apa, gua baik-baik aja," ucapnya. Robby beranjak lalu meminta kami untuk melanjutkan perjalanan. Dipimpin Irwan, rombongan kembali melanjutkan perjalanan. Langit masih cerah, tak ada sedikit pun awan mendung yang menutupi teriknya sinar matahari. Kini, Robby berada dekat denganku. Seperti biasa, aku mengajaknya mengobrol. Namun entah kenapa, kini tanggapannya selalu singkat, antara ya atau tidak. Robby lebih banyak diam, tak biasanya ia seperti itu. Beberapa puluh langkah ke depan, kami dikagetkan dengan Robby. Tiba-tiba ia terkejut ketakutan. Sambil menutup mata dengan sikutnya, Robby berkata memohon, Jangan. "Lu kenapa, Rob?" kagetku. Tangannya hanya menunjuk ke depan. Entah apa yang dia tunjuk. Aku periksa pun semua hanya pepohonan atau paling tidak jurang. Semua temanku menghampiri Robby. Ia terlihat seperti sudah bertemu hal yang sangat menakutkan. Irwan tak tinggal diam. Ia mendekat lalu menempelkan telapak tangan kanannya tepat di kening Robby. Sambil memejamkan mata, mulut Irwan tak hentinya melantunkan doa. Tubuh Robby yang semula bergetar perlahan mereda. Keringat sebesar biji jagung keluar dari keningnya. Robby begitu ketakutan. Belum pernah kutemui Robby seketakutan itu. "Biar si Robby di tengah, kita banyakin doa," seru Irwan. "Bi, lu lihat apaan?" tanya Rudy. Robby tak menjawabnya. Dibantu Irwan, Robby berdiri dari duduknya. "Kita lanjut aja," ucap Irwan. Barisan kembali dibentuk. Kini Robby berada di tengah rombongan. Aku paling belakang sementara Irwan tetap menjadi orang paling depan. Jalur pendakian sedikit lebih cepat kami lalui. Setelah kejadian tadi, Robby lebih banyak memfokuskan pandangannya ke jalur pendakian. Tak seperti sebelumnya yang terus melihat sekitar area gunung. Di jalur berbelok penuh semak. Dari jauh samar kulihat seseorang yang tak asing lagi. Di kiri jalur, tengah berdiri sosok kakek berambut putih dengan tongkat di tangannya. Ya, itu kakek Jalil. Irwan yang berpapasan dengannya sedikit menoleh lalu mengangguk. Aku tahu Irwan hanya berperilaku demikian supaya yang lain tidak menyadari kehadiran kakek Jalil yang bukan manusia. Semakin dekat langkahku dengan kakek Jalil, nampak sekali ekspresinya merautkan kesedihan. Ia menatapku nanar, kedua bola matanya berkaca-kaca. "Kakek," aku terdiam, lalu berjalan menghampirinya. Di balik raut kesedihannya, kakek Jalil melemparkan senyuman kecil. "Woi mas, lu lagi ngapain? Ayo turun," teriak Rudy dari bawah. Aku memang sedikit tertinggal jauh. Kakek Jalil pun mengisyaratkan untuk segera pergi. Tak pikir panjang tentang apa yang disedihkan kakek Jalil, aku bergegas turun untuk kembali ke barisan. Ada yang aneh ketika aku sampai di barisan. Mereka semua mengerumuni Robby. Isak tangis samar terdengar olehku. "Robby kenapa lagi?" Aku takut kejadian yang kutemui secara astral di puncak akan benar-benar terjadi padanya. "Lu kenapa lagi, Bi?" tanyaku tergesa. Robby tetap membenamkan kepala dalam dekapannya. "Bi," aku mencoba menggoyahkan badannya berharap jawaban segera keluar dari mulutnya. "Gua..." Robby mengangkat kepalanya, tubuhnya bergetar hebat. Gua takut sama dua orang itu. Mereka bawa tombak, kayak ngincer gua. Lanjutnya agak terbata.
Mendengar jawaban tak masuk akal dari Robi, seketika aku teringat dengan kejadian astral yang kualami di puncak. Apa ini semua ada hubungannya dengan itu semua? Apa memang benar Raja telah mengincar Robi? Apa benar Robi tidak terselamat? Robi terus-menerus menangis. Ia tak berhenti sesenggukan. Irwan dengan tulusnya berusaha menyabarkan Robi dengan mengelus-elus bahunya. Sabar Bi, ucap Irwan. Mending sekarang lu minta maaf deh, seru Feby sambil merapatkan posisinya dengan Robi. Namun Robi tetap saja sesenggukan dan membenamkan kepala sambil merangkul lututnya sendiri. Kami pun jadi saling pandang, seakan mempertanyakan sikap aneh Robi. Bi, ucapku mendekat, masih tak ada respon darinya. Namun ketika hanya berjarak beberapa senti, Robi mendengus. Pundaknya naik turun dengan cepat. Kepalanya tak lagi terbenam dalam dekapan. Ia menengadah dengan mata yang sudah kosong. Anak ini akan saya bawa, ucapnya sembari tersenyum menyeringai dengan mata yang masih kosong. Suaranya menggetarkan seisi Gunung Raja. Bahkan aku sadar itu bukan suara Robi. Ia telah dikendalikan oleh salah satu penghuni Gunung Raja. Irwan yang berada di samping Robi sempat terperanjat karena kaget. Dengan cekatan, tasbih kecil miliknya ia ambil kembali. Dengan doa yang dipanjatkan, Irwan menempelkan tasbih miliknya tepat di kening Robi. Tapi apa yang terjadi selanjutnya sungguh di luar dugaan. Aku juga teman-temanku menyaksikan betul detik-detik sebuah kejadian tak masuk akal. Butiran tasbih Irwan seketika hancur berkeping-keping. Kulihat hanya tersisa untayan talinya yang masih menempel di kening Robi. Irwan tak menyerah begitu saja. Ia tetap merapalkan doa-doa. Semakin tak masuk akal. Tanpa dorongan atau hentakan dari tangan Irwan, Robi terpental sekitar 2 meter jauhnya. Kami hanya bisa terperangah melihat kepergulatan antara Irwan dan Robi. Aku sendiri menjadi harap-harap cemas mengingat kejadian yang kualami di puncak gunung. Aku ingin semuanya selamat tanpa terkecuali, itu saja. Wan, Robi masih bisa selamat kan? Tanyaku disertai kecemasan. Kita di sini cuma bisa doa saja. Kita berdoa supaya semuanya selamat, termasuk Robi, jawab Irwan tanpa menolehkan wajahnya. Ia terus fokus kepada Robi yang berusaha bangkit setelah tersungkur akibat terpental. Robi berontak. Ia menghampiri Irwan dengan dada yang membusung. Tak hentinya pula tawa Robi menggelegar. Matanya membesar. Urat-uratnya terlihat dari kejauhan. Dengan penuh amarah Robi menunjuk Irwan seperti ingin menantangnya berduel. Kami yang tidak bisa apa-apa hanya terus mengucap kalimat istighfar tanpa henti. Mudah-mudahan dengan begitu Irwan dapat terbantu dalam duelnya dengan makhluk yang merasuki tubuh Robi. Irwan pun berjongkok, matanya ia pejamkan. Beberapa detik khusyuk dalam rapalan doanya. Tangan kanan Irwan terangkat, seperti sedang mengambil ancang-ancang. Tak lama kemudian, tangan yang diangkatnya ia hentakkan ke bumi dengan keras. Hingga dari kejauhan, Robi kembali terpental. Kini reaksinya lain. Robi meringis kesakitan. Pandangannya pun berisi, tak kosong seperti semula. Itu artinya ia telah sadar. Aku berniat untuk menghampirinya. Namun belum juga mendekat, tatapan Robi kembali kosong. Kini ia meraung. Makhluk apa lagi yang merasuki tubuhnya? Tanpa aba-aba, Robi segera menyerang Irwan dengan jari jemari yang ia cakarkan ke tanah. Irwan tetap dalam doanya, matanya masih terpejam. Ketika Robi yang sekarang menjadi lebih agresif mendekati tubuh Irwan, belum juga sempat menyentuh, Robi kembali terpental. Gila, ilmu apa yang dipakai Irwan? Gumamku. Irwan beranjak dari jongkoknya, matanya tajam melihat Robi. Ia berkata, "Kalian celakai teman saya akan hancurkan kalian semua dengan ayat suci Al-Quran."
Teman saya bukan lawan kalian. Sayalah lawan kalian. Kalian? Apa maksudnya kalian? Berarti memang benar ada banyak makhluk tak kasat mata yang merasuki tubuh Robi. Ya Tuhan. Aku tak hentinya mengucapkan kalimat istighfar. Tangan Irwan meraih sesuatu dari tas miliknya. Ia mengeluarkan sebuah kain. Kain itu terlipat seperti berisikan sesuatu. Sambil matanya tetap fokus kepada Robi, Irwan membuka isi kain. Ternyata di dalamnya terdapat serbuk seperti garam. Kemudian Irwan melemparkan serbuk itu kepada Robi. Tanpa diduga, geliat Robi seperti kepanasan. Ia terus meminta ampun ketika Irwan melemparkan serbuk demi serbuk dari tangannya. Hingga akhirnya dengan lemas Robi bersimpuh di depan Irwan. Dengan tatapan sayu ia mengucapkan kata ampun sebelum terkulai tak berdaya. Hebat banget sih Irwan. Baru tahu gua kalau dia bisa kayak gitu. Kagum Rudi. Tak memperdulikan ucapannya, aku segera membawa Robi. Ia disandarkan di carrier yang sudah aku tumpuk sebelumnya. Wajahnya terlihat sangat lelah. Bajunya pun sudah dibasahi oleh keringat. Irwan menghampiri. Ia meletakkan telapak tangannya ke kepala Robi, lalu membacakannya doa. Rokok enggak? Tanyaku. Biasanya jika Irwan kelelahan ia selalu meminta rokok. Namun entah apa yang dipikirkannya, ia tak menggubrisku sedikit pun. Ia hanya tergopoh menggapai sebuah batang pohon untuk bersandar di sana. Kemudian Irwan memejamkan matanya. Kami yang tak mau mengganggu Irwan membiarkannya dalam kondisi seperti itu. Kami yang fokus kepada Robi, minyak kayu putih pun sudah beberapa kali dioleskan di hidungnya. Tapi Robi belum juga tersadar. Gua kenapa? Keluh Robi terdengar lelah memecah lamunan kami yang sedari tadi menunggu kesadarannya kembali. Kemudian Feby menceritakan kejadian yang menimpa Robi sebelumnya. Mendengar setiap penggalan cerita yang didapat dari Feby, ekspresi Robi tak menunjukkan penyesalan sedikit pun. Jiwa temperamennya kembali. Ia terus mendengus meluapkan amarah. Anjing, kalau kalian berani, tunjukin wujud kalian. Gua nggak takut. Gua tantang lu semua. Sekalipun lu raja penghuni gunung ini, gua nggak takut sama sekali. Gue cabik-cabik badan kalian. Setan biadab. Teriaknya memekik. Mata ganasnya terus meraih setiap area. Perilaku Robi sudah tak dapat kami kontrol. Semua memilih diam. Aku sendiri hanya bisa pasrah. Lagi-lagi Robi berulah. Sampai-sampai Irwan pun tak bereaksi sama sekali. Gua capek mas. Gua nggak kuat. Tapi sebisa mungkin gua bakal jaga kalian semua.